Dan sejujurnya, saya ingin tetap mempertahankan startup company Kamstuara ini sebagai startup. Karena TOS ini pada akhirnya akan menjadi ranah pelayanan publik ya, untuk bisa menyelesaikan masalah sampah dan juga menyelesaikan masalah energi. Sejak saya resign dari salah satu BUMN di Indonesia, saya mulai fokus untuk membuat startup company Kamstuara.com. Nah, Kamstuara ini sebenarnya cukup bagus lah performance-nya sebagai startup saat itu. Kemudian ada satu titik di mana kita itu jatuh dan akhirnya bangkrut. 2019, Dirjen EBTKS saat itu Pak Sutiastoto memanggil saya dan juga Pak Supriyadi dan berdiskusi banyak tentang TOS ini hingga akhirnya beliau menyatakan seperti ini, wah, TOS ini tidak bisa kalau hanya ranahnya di bidang akademis saja, riset, dan uji coba. Ini harus diarahkan ke bidang yang lebih komersil. Nah, sejak saat itu Pak Supriyadi menyeletuk, oke, kita akan mencoba ke ranah komersil dengan startup company bernama Kamstuara.com. Nah, jelas di situ saya kaget lah. Akhirnya Kamstuara dihidupkan kembali, ya, mulai dari uji-uji coba di NTB, kemudian di Kupang, dan akhirnya ada terobosan, ya tepatnya di Flores dan lebih spesifiknya lagi di Kabupaten ND. Nah, di sini kita mengembangkan teknologi olah sampah di sumbernya, namun sekarang lebih spesifik, lebih banyak database yang kita dapatkan, dan yang lebih penting kita lebih fokus ke ranah supply and value chain management, serta bagaimana kita membangun masyarakat untuk bisa bergabung dan juga menjadi tenaga ahli untuk bisa menjalankan teknologi olah sampah di sumbernya tersebut. Karena saya memang sangat menyukai bidang supply and value chain management, ditambah dulu background S1 saya adalah jurnalistik, jadi saya percaya bahwa untuk membangun suatu ekosistem itu membutuhkan suatu capacity building, ya, dan tentunya pendekatannya bukan hanya kuantitatif, ya, bukan hanya berdasarkan data, statistik dan segala macamnya, tapi kita langsung turun langsung, ya, mengamati lingkungan sekitar, melakukan metode wawancara, investigasi yang sangat mendalam, sampai akhirnya kita melakukan sejumlah eksperimen, ya, terutama bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di Kabupaten ND ini untuk bisa menjadi energi. Tentu di sini leader dari kabupaten ini, ya, Pak Bupati Jafar, itu juga sangat terbuka terhadap inovasi yang datang dari luar, dan itu juga didukung oleh sejumlah kementerian yang berkontribusi terhadap kerjasama tersebut. Bayangkan aja, startup company bisa langsung melakukan MOU, dilanjutkan PKS dengan pemerintah daerah. Dan sejujurnya saya ingin tetap mempertahankan startup company Kamstuara ini sebagai startup. Dari startup company ini sebenarnya banyak juga portofolio-portofolio yang kita dapatkan, ya, dan itu sudah berkontribusi banyak terhadap Indonesia, ya. Karena TOS ini pada akhirnya akan menjadi ranah pelayanan publik, ya, untuk bisa menyelesaikan masalah sampah dan juga menyelesaikan masalah energi. Makanya kita dipercaya juga untuk membuat detail engineering design teknologi olah sampah di sumbernya atau RDF secara komunal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya adalah untuk bisa menarik kementerian-kementerian terkait, BUMN-BUMN yang memiliki CSR, kemudian dana-dana hibah dan segala macamnya untuk bisa membantu desa-desa di sini. Dan kita harus membuktikan bahwa secara teknis sudah tidak ada masalah. Cuman permasalahannya adalah bagaimana kita bisa membuat ini konsisten, ya, bisa memproduksi skala industri walaupun kecil, dan juga kita bisa melibatkan masyarakat untuk menjadi tenaga kerjanya.